Boleh gak orang Kristen itu khawatir atau takut gitu. Sedangkan kalau firman Tuhan dikatakan kita tuh nggak boleh khawatir gitu kan. Jadi waktu kita khawatir sebenarnya kita lagi memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Bahkan mungkin nggak akan pernah terjadi ya gitu. Nah yang jadi pertanyaan kan emang nggak boleh khawatir sama sekali nih ya kan. Susahnya Jadi Kristen. Oke. Di bulan Oktober, tanggal sekarang awal bulan, kita syuting lagi tentang susahnya jadi Kristen. Nah, yang gue pengen bahas hari ini adalah sesuatu yang menarik, yaitu adalah boleh gak orang Kristen itu khawatir atau takut gitu. Sedangkan kalau firman Tuhan dikatakan kita tuh nggak boleh khawatir gitu kan. Bahkan ada burung-burung di udara yang tidak dipelihara, bunga bakung tidak meminta, mereka tuh dipelihara sama Tuhan. Makanya banyak orang-orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta mengajarkan jangan takut selalu kayak gitu. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab itu ada 365 kali itu kata kontroversi itu. Berarti hari-harinya nggak boleh takut. Jadi banyak yang menafsirnya jadi gini. Berarti setiap hari itu nggak boleh takut karena ada satu kata nggak boleh takut setiap harinya. Gitu. Nah, kalau menurut bapak-bapak kaum teologi ini bukan lah, maksudnya kayak teman-teman bilang Nando apa sih, boleh gak sih orang Kristen itu takut atau khawatir gitu? Siapa dulu? Biasalah Bapak Kakak Dewan Wakuraga dulu lah. Nah kalau mau ngomongin khawatir itu kan kita ngomong definisinya dulu ya. Nah kalau khawatir tuh kalau dari KBBI bilang rasa takut itu sebenarnya tuh perasaan gelisah, perasaan cemas terhadap satu hal yang belum diketahui dan pasti. Iya. Nah, jadi waktu kita khawatir sebenarnya kita lagi memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Bahkan mungkin nggak akan pernah terjadi ya gitu. Nah yang jadi pertanyaan kan emang nggak boleh khawatir sama sekali nih ya kan. Nah masalahnya kalau kita ke istilahnya ilmu biologis atau bahkan psikologi gitu ya. Ternyata memang udah ditemukan bahwa di dalam otak kita tuh ada bagian yang mengontrol rasa takut yang disebut amigdala. Nanti teman-teman bisa googling atau bisa lihatlah penjelasan di bawah ini apa sih amigdala gitu ya. Nah, jadi itu amigdala tuh bagian di otak yang memproses perasaan kayak takut, terus misalnya bahkan motivasi pun juga gitu ya. Jadi istilahnya gini, makanya kalau kita misalnya ketemu sama ular kobra bisa di jalan gitu dan kita takut, itu sebenarnya yang lagi bekerja adalah amigdala kita lagi bekerja. Gitu. Nah sebenarnya amigdala itu yang akan memberikan kita pilihan untuk melawan atau kabur sebenarnya gitu. Nah tapi kan memang kalau ketemu itu sebenarnya respon banyak orang pasti takut. Atau kayak misalnya kita main api dan kita takut terjadi kebakaran, hal itu wajar karena memang di dalam otak kita sudah ada bagian di mana memang itu mengkontrol rasa takut itu, gitu. Dan sebenarnya artinya kalau gua boleh ambil kesimpulan bahwa memang Tuhan menciptakan itu sebenarnya untuk melindungi kita amigdala itu loh. Karena itu yang akan memberikan kita sinyal ini berbahaya. Gitu. Dari situlah makanya kalau orang nggak punya amigdala pasti orangnya nggak punya rasa takut sama sekali. Dan itu sebenarnya yang berbahaya kan karena dia nggak tahu. Apa kalau jadi pilot ya? Iya kalau jadi pilot nggak punya rasa takut kan. Maksudnya kayak udahlah terobos aja ada badai ini. Kan baru takut nih misalnya ini gitu ada awan itu tuh Columbus misalnya. Columbus ya kan. Apa sih bener awannya? Kalau bukan awan Kinton kan? Terus udah cuek santai aja lah gitu. Nah itu malah justru jadi bahaya kan. Nah menurut gua Tuhan menciptakan itu memang untuk melindungi kita. Nah cuman yang sudah menjadi salah adalah saat rasa takut itu berlebihan. Nah jadi sebenarnya menurut gua rasa takutnya nggak salah. Selama memang rasa takut wajar ya. Bukan halusinasi. Kalau memang di depan itu ada bahaya beneran. Ya kan kayak kita jalan malam-malam takut dirampok ya itu sebenarnya kan wajar kayak gitu kan. Berarti jangan jalan malam gitu. Nah tapi kalau nggak ada apa-apa lagi baik-baik terus kita mikir wah tiba-tiba nanti
ada apa nih nuklir jatuh di rumah gua gitu misalnya. Itu kan udah berlebihan ketakutan. Nah, itu yang menurut gua menjadi sebuah kesalahan. Gitu lah. Oke. Iya sih benar. Makanya kan salah satu pesawat itu belum bisa dijadiin pilot robot. Salah satu itu. Karena robot itu nggak punya rasa takut gitu. Kalau pilot kan punya rasa takut mati tuh. Iya. Makanya dia akan menghindari cara untuk tetap hidup. Survival gitu dalam hidup. Ya kan banyak kejadian kan pilot tuh survive untuk hidup. Kayak yang kacanya pecah tuh yang di Cina nggak salah ya. Dia kan jadi ada film itu. Dia survive pegang kacanya gitu. Sampai semuanya hidup. Mungkin kalau robot bodo amat kali bodo amat ikutin prosedur dia sesuai sistem robot kan. Iya gitu. Wah, pecah gitu. Ya udah gitu. Berarti bener sih yang penting kita ketakutan tuh sebuah sinyal sih, gue setuju. Sinyal. Jadi Tuhan tuh kasih sinyal ketika ada rasa takut ada, khawatir ada, karena setiap hidup kita punya masalah kan. Betul. Dan sinyal itu ketika ada dalam diri kita, tergantung kitanya mau respon apa nih. Kita mau respon dengan kekhawatiran berlebihan, ketakutan berlebihan, atau kita malah datang berdoa pada Tuhan. Itu responnya kan? Itu makanya banyak orang yang bilang kan Tuhan tuh kayak gak suka sama rasa takut. Dibilang ada rasa takut di dalam kita 365 ayat. Padahal nggak ada. Jangan takut. Jangan takut. Terus ditarik-tarikin itu berarti hari-hari kita tuh gak boleh takut. Kayak gitu. Itu siapa sebetulnya iya maksudnya tahu makanya. Iya dari dulu begitu tuh kan. Nah terus sebetulnya sih ya itu kita sinyal khawatir tuh ada, tapi respon kita jangan takut. Karena kalau gue setuju memang kita nggak boleh hidup dalam ketakutan, ya kan itu kan berlebihan ya. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Kenapa jangan takut? Gue mikir gini, berkali-kali kalau Tuhan bilang jangan takut, selalu diakhiri dengan kata yang sama. Nah, betul. Jangan takut sebab aku menyertai. Itu cakep. Di dalam Yesaya, Yosua semua tuh. Jadi kata takut, jangan takut kata Tuhan, sebab gue menyertai lo. Artinya gini. Hari-hari hidup kita sebetulnya di kita berjalan kemanapun itu ada Tuhan. Betul. Menyertai. Jadi kalau ketika takut dan overthinking berlebihan, lu seakan-akan menonaktifkan iman lu kepada Tuhan. Iya. Kayak ragu sama Tuhan. Contoh kayak anak kecil, anak bayi umur 3 tahun berenang. Ada berenang di kolam dalam nih. Iya. Ya kan? Terus papanya bilang, ayo ama papa aja gitu. Bisa kok papa pegangin gitu. Dia bilang nggak mau, takut gitu kan. Takut tenggelam gitu. Percaya sama papa bisa kok, nih papa bisa berdiri kok gitu, nggak usah berenang gitu. Nggak mau terus gitu kan, nggak mau terus sama mama papa yang bete kan. Lu kok percaya gue ya kan, gue bapak lu, maksud gue mau apa sih bawa ke dalam kecelakaan sih, mau mencelakai, gitu. Masa mau mencelakai. Nah gue mikirnya kalau Tuhan bilang jangan takut, itu kalau kita tetap takut, gue rasa Tuhan yang bete juga kan gitu sih. Pasti. Ya kan dalam kata kutip. Kenapa begitu? Karena gue ada di sebelah lo, kenapa harus takut sih gitu? Gue menyertai lo gitu. Betul. Jadi ketika kita terus dalam hidup dengan ketakutan, kita tuh berarti meragukan kuasa Tuhan. Iya. Kayak gitu. Jadi ya jangan berlebih, karena ya kalau kita takut terus, berarti kita seakan-akan lo punya iman, tapi lo seakan-akan lo kayak gak punya iman gitu. Jadi kayak menistakan Tuhan. Menistakan Tuhan. Sedangkan yang Tuhan paling gak suka adalah lo meragukan gue. Kayak berasa berkali-kali dibilang gini. Oh, Musa tuh ingetin tuh sama bangsa lu tuh, siapa yang bebasin dari Mesir? Siapa yang belah laut? Siapa yang kasih roti mana dari surga gitu kan? Gua terus, tapi kok masih ragu mulu sama gua sih gitu. Jadi ya gitu lah, kita jangan takut karena kita punya Tuhan gitu. Betul, setuju. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya kalau dibilang takut boleh, kayak misalkan takut kecelakaan tuh boleh kan. Itu yang membuat kita jadi berhati-hati. Lebih berhati-hati, betul. Terus takut misalnya kayak tadi bilang ada ular kobra atau apa. Iya, itu jelas. Cuek aja. Kira lu Panji petualang. Belut cuma belut. Nggak mungkin loh. Pasti kita tapi kayak takut kayak tentang kehidupan, tentang berkat Tuhan, takut tentang bagaimana ke depannya gitu loh. Itu yang sebenarnya nggak boleh jadi takutnya berlebihan. Jadi selama perhatikan, selama kita bekerja terus kita hidup benar di hadapan Tuhan, sebenarnya kita nggak perlu takut dengan kehidupan, karena janjinya itu akan memeliharanya. Gue inget banget beberapa minggu yang lalu Pak Yongki itu kasih sayembara. Gembala kita kasih sayembara yang tidak dikonfirmasi kepada anaknya gitu. Sayembaranya adalah tentang cari tentang kata berkat. Kata berkat. Iya kan, kata berkat. Nah,
ternyata banyak kata berkat itu didampingi oleh hidup benar. Jadi dengan kata lain kita hidup benar dulu, nanti Tuhan memberkati. Jadi dengan kata lain adalah sebenarnya kita nggak perlu takut selama kita benar di hadapan Tuhan. Nah, itu pasti pemeliharaan Tuhan tuh terjadi. Sempurna, pertolongan Tuhan tuh pasti terjadi. Gitu. Jadi jangan pernah takut dengan hal itu. Iya, benar. Gitu. Bahkan kalau misalkan dilihat, kalau kemarin Bill itu khotbah, ada buku namanya Bill, The End of Stress. Nah itu apa gimana Bill, bukunya Bill bilang apa? Jadi buku itu bilang yang nulis Don Joseph. Don Joseph. Dia bilang 85% hal yang kita khawatirkan tuh nggak pernah terjadi. Dan sekalipun terjadi, dari 15% itu 79%-nya itu nggak seburuk yang kita pikirkan. Betul. Dapat diatasi dengan lebih mudah. Kesimpulannya 97% kekhawatiran kita tuh nggak pernah terjadi dan hanya menghantui pikiran kita terus. Nah, bikin capek doang kan. Jadi kesimpulannya hari ini banyak orang-orang yang takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Gitu. Dan itu jadi bahaya karena kenapa? Ketika kita udah takut di awal, itu akan membuat perilaku kita tuh down, jadi drop, perilaku kita akan jadi salah. Yeah. Contoh misalkan tentang gimana nih ke depan gara-gara ketakutan ujung-ujungnya pinjol, ujung-ujungnya ngutang, ujung-ujungnya melakukan hal yang tidak baik. Betul. Gitu. Jadi, yang nggak bisa dibayar. Dan nggak bisa dibayar, itu bahayanya. Gitu. Nah jadi kesimpulannya gimana Bapak Billy tentang kekhawatiran? Kesimpulannya berserah aja sama Tuhan. Ya. Lakukan bagian kita yang terbaik dan Tuhan akan melakukan bagiannya juga yang terbaik untuk kita. Cakep. Kalau Pak Nando? Dia terus berharap sama Tuhan, yang takut, ya kan? Jangan sampai meragukan Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Percaya aja. Kalau dari saya, hidup kudus dan percaya pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu dalam video berikutnya, hanya dalam satu channel, Millennial Baba.